Halo, selamat datang di Learning Journal Agenda 2 pertemuan ketiga. Pada hari ini, kami belajar tentang nilai terakhir atau nilai kelima, yaitu anti korupsi. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Pada pertemuan kali ini, Widya Iswara Ermansyah menjelaskan tentang nilai-nilai dasar anti korupsi, di antaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Widya Iswara Ermansyah juga secara interaktif menanyakan para siswa terkait pendapatnya dan memberikan contoh-contoh juga deskripsi tentang masing-masing nilai dasar anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya juga menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Widya Iswara Ermansyah untuk memberikan pendapat tentang nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu kejujuran. Saya sendiri menjelaskan arti kejujuran yaitu persamaan antara perkataan dan perbuatan, tentang kesamaan perkataan dan apa yang dilihat, disaksikan dengan mata dan telinga. Sebelumnya disampaikan juga terkait indikator hasil belajar. Nilai-nilai dasar PNS anti korupsi. Indikator hasil belajar pada pembelajaran pertemuan ketiga ialah setelah mempelajari nilai-nilai dasar PNS anti korupsi, siswa diharapkan menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi dan cara-cara menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan pribadi. Tidak hanya menghindarkan tersebut dalam kehidupan pribadi, namun siswa juga dapat menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bangsa. Selain itu, sebelumnya juga dijelaskan terkait tujuan pembelajaran pertemuan ketiga agenda kedua ini. Tujuan pembelajaran ialah peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya, yaitu dalam ini nilai-nilai dasar profesi ASN dalam bentuk anti korupsi. Dilanjut tentang nilai-nilai dasar anti korupsi yang lainnya ialah ada kepedulian dan kemandirian. Selain itu, ada juga kesederhanaan dan keberanian. Dalam penjelasannya, Widya Iswara Ermansyah menjelaskan bahwa pengertian kesederhanaan ialah merasa kebercukupan dalam hal materi, tidak berfoya-foya, dan tidak senantiasa merasa belum puas dengan apa yang telah didapatkannya. Namun, kita tidak boleh merasa sudah cukup dan cepat puas dalam hal menuntut ilmu. Lalu, nilai-nilai dasar keberanian dijelaskan oleh Kolonel Ermansyah sebagai bentuk keberanian dalam menolak baik ajakan maupun rayuan ataupun dorongan melakukan korupsi. Keberanian dalam hal ini juga tidak hanya mencegah korupsi, namun sebuah keberanian untuk melaporkan adanya tindakan korupsi. Keberanian dalam melakukan pelaporan tindakan korupsi pada umumnya difasilitasi oleh beberapa sistem pengendalian internal instansi. Pada umumnya, laporan yang tidak menyantumkan pelapornya atau anonymous report adalah bentuk sebuah sistem whistleblower atau sebuah sistem di mana ketika pelapor korupsi tidak dicantumkan nama pelapornya, hanya saja bentuk delik pidana korupsinya sudah tercatat. Pada pertemuan kali ini juga diperlihatkan sebuah tayangan video berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri. Dalam hal ini, PT Asabri melakukan korupsi bernilai triliunan rupiah. Hal ini disebabkan karena jajaran direksi memilih konsultan yang tidak independen dan memiliki nilai conflict of interest terhadap kepentingan Asabri dan kepentingan konsultan yang ditunjuk. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian triliunan rupiah dan termasuk salah satu mega skandal korupsi di Indonesia. Setelah menayangkan videonya, Widya Iswara Suhendra juga mempertanyakan bagaimana solusi dan bagaimana atau apa yang kita rasakan ketika kita ada di perspektif korban dampak korupsi secara tidak langsung.
Tentu, hal ini direspon oleh beberapa siswa dan ditanggapi oleh beberapa siswa lainnya juga. Banyak kan merasa keberatan dan sudah mengatakan solusi atau dampak yang bisa diperbuat untuk mencegah tindakan korupsi. Berikut adalah Learning Journal pertemuan ketiga agenda kedua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Terima kasih.